Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya adalah penyakit kemunafikan. Bahkan berbahaya daripada kekufuran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan 3 golongan di ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mensifati munafik dengan banyak ayat. Kurang lebih 9 atau 10 ayat ya, saya lupa. Adapun orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan hanya beberapa 4 atau 5 ayat ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, lalu dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu kemudian setelah itu orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu 2 ayat, mungkin orang kafir hanya 2 ayat. Kemudian orang-orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah, dan seterusnya. Itu ada berapa ayat. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa munafik adalah sifat yang sangat berbahaya. Sampai Allah Ta'ala harus menjelaskan dalam banyak ayat. Oleh karena itu dalam surah Al-Munafiqun Allah tegaskan kembali bahaya munafik ini. Allah Ta'ala sebutkannya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka, kau akan takjub dengan penampilan mereka. Islami Pak penampilannya. Zahirianya menipu kita. Sampai Allah katakan tu'jibuka, kau akan takjub melihatnya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, jika mereka berbicara kau akan mendengarkan, memberikan nasihat hikmah luar biasa. Ya. Perkataannya sangat memukau. Kalimatnya sangat indah, pandai bersilat lidah. Ya, lihat ini Allah yang jelaskan sifat mereka ya ikhwan. Ka'annahum khusyubum Ka'annahum khusyubum musannadah. Seolah-olah mereka seperti kayu yang disandarkan. Kayu yang bersandar. Kayu yang bersandar itu maksudnya apa, Pak? Saya baca tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullah. Kayu yang bersandar nggak ada gunanya. Kayu kalau berguna itu kalau dijadiin dinding, dijadiin kusen, dijadiin pintu, berguna. Kalau cuma disandarkan saja, malah banyak bahayanya, bisa menimpa, jatuh. Kayu yang bersandar Pak, suatu ketika akan menimpa. Ya, artinya orang munafik ini nggak ada gunanya di tengah-tengah kaum muslimin. Malah lebih banyak bahayanya. Ya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka senantiasa mengira teriakan ditujukan untuk mereka, sensitif perasaannya. Apa kata Allah? Humul aduh. Mereka lah musuh sebenarnya, katanya. Tuh. Humul adu, kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, kenapa Allah katakan humul adu? Fahdzarhum, hati-hati dengan mereka. Karena musuh ini ada di tengah-tengah kita. Dia sholat bersama kita. Dia menampilkan syiar Islam seperti kita. Ini pakai kopiah, pakai sarung, bisa saja ya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia berlagak bukan seperti musuh. Siapa yang musuh yang lebih bahaya daripada orang seperti ini, ikhwan? Kalau musuh yang nampak seperti yang di New Zealand kemarin itu, ya, itu dia tampakkan dirinya. Dia pakai senjata, dia masuk ke masjid, gitu. Kita bisa lari. Tapi kalau dia pakai kopiah masuk masjid,
Dia membuat tipu daya di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwan, mana yang lebih berbahaya? Dia berbahaya orang yang seperti ini. Oleh karenanya, ikhwan, ini penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalamnya ada penyakit hati ini yang luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang munafik ini, mereka di neraka di paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempat yang paling bawah. Oleh karenanya, ikhwan, a'azanillahu wa iyyakum. Penting kita mengenali penyakit ini, mewaspadai penyakit ini, ikhwan, karena bisa saja kita memang gradasinya bertingkat-tingkat. Ya, munafik itu ada yang rendah, sebagaimana penyakit ada yang stadium 1, mungkin ada kitanya gejala-gejalanya. Ada yang sudah stadium, ya ini yang munafik besar namanya, munafik i'tiqad. Mari kita mewaspadai penyakit ini, ikhwan, karena penyakit ini ada di tengah-tengah orang kaum muslimin. Ya. Karena itu para salafus saleh, saya sebutkan dulu pengertiannya ya, sebelum kita lihat bagaimana kekhawatiran para sahabat, para tabi'in ya terhadap penyakit ini. Apa makna, apa itu munafik? Ya ikhwan, azanillahu wa iyyakum. Secara singkat ya, penyakit munafik ini, oke, dari sisi bahasa dulu, bahasa nun, fa dan qa. Ya, 3 kalimat, 3 huruf ini jika bertemu dalam satu kata membentuk sebuah kata dalam bahasa Arab, makna asalnya adalah sesuatu yang antara masuk dan keluarnya beda. Karena itu dalam bahasa Arab terowongan, bahasa Arabnya apa? Terowongan, nafaq. Kalau bapak-bapak pergi ke Mekah, itu melewati, kalau tinggal di Aziziyah mau ke masjid itu ada melewati nafaq. Ya, nah judulnya apa namanya? Nafaq King Abdullah, nafaq King Malik Fahad. Nah, nafaq. Kenapa? Karena masuknya beda, keluarnya beda. Ada juga yang mengatakan nafaq itu secara bahasa artinya as-sarab, as-sarabu alladhi 'alal ardi alladhi yustataru fihi. Fata morgana yang ada di muka bumi. Kita tertipu kan Pak ya? Setelah kita lihat, oh kayaknya ada air, kita datang ternyata tidak, tipuan. Seperti ada air padahal tidak ada air. Itu makna dasar bahasa secara etimologi, secara lugatan ya, secara bahasa. Atau boleh saya katakan menampakkan izharul khairi wa ibtanus syarr. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Siapa di antara kita yang tidak luput dari penyakit seperti ini? Makanya coba lihat, ikhwan, azanillahu wa iyyakum. Jadi antara yang nampak dengan yang tersembunyi itu berbeda. Antara yang zahir dan yang batin itu berbeda. Ya. Makanya ikhwan, azanillahu wa iyyakum, nanti tentu gradasinya bertingkat-tingkat ya. Yang paling ringan itu namanya munafik kecil, nifak asghar, atau sering disebut dengan nifak amali. Ya, perbuatannya yang munafik, adapun hatinya tidak. Ya, dia hanya menyerupai orang munafik dari sisi perbuatannya, amalannya, tapi di dalam hatinya masih ada iman. Ya, berbeda dengan munafik besar, nifak akbar. Ini pengertiannya apa? Izharul imani wa ibtanul kufri. Menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Hatinya nggak ada iman sama sekali. Nah, ini yang masuk neraka, ini kekal di neraka. Dan sebagian besar ayat-ayat di dalam Al-Quran jika berbicara tentang munafik, yang ini, yang munafik besar ini. Ya, jadi sebetulnya dia kafir, tapi dia menampakkan keimanan. Makanya itu perhatikan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika dia bertemu dengan orang beriman, bro, mayo bro, kami beriman. Tapi kalau berpisah dengan orang beriman, dia ketemu teman-temannya, dia bilang inna ma'akum, kami bersama kalian, kami tadi cuma bercanda doang, kami hanya bersendaku, itu cuma ini doang kan. Jadi dia bermuka dua. Ya. Nah, ini munafik besar, menyembunyikan kekufuran.
Adapun munafik kecil, dia beriman, ada iman di hatinya, walaupun kecil. Ya, maka kalau munafik kecil, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir meriwayatkan perkataan Ibnu Jurayj rahimahullahu taala bahwa apa itu munafik kecil? Ya, alladzi yukhalifu qawlahu fi'lan, yang menyelisihi perkataan dan perbuatannya. Wa sirrahu alaniyan, dan menyelisihi antara yang di dalam dengan yang di luar. Wa masyahidahu maghibahu, dan yang menyelisih antara yang tidak nampak dengan yang terang benderang di depan orang. Ini bahaya, ikhwan. Coba lihat, makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, siapa Hudzaifah ini? Dialah orang yang sahibu asrarin Nabi SAW. Dia pemegang rahasia Nabi SAW. Kenapa? Orang munafik di Madinah itu ada banyak. Nama-namanya siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla memberitahu nama Nabi. Ini munafik, ini munafik, ini munafik. Namanya diketahui oleh Nabi SAW. Wahyu yang datang. Maka siapa nama-nama itu disampaikan kepada sahabat Hudzaifah. Yang si A, si B, si C ini. Ya, makanya ketika Nabi SAW meninggal, Umar sangat takut sekali. Maka dia datang, ya ana minal qaum, wahai Hudzaifah, tolong bersumpah, aku bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, tolong sampaikan, apakah aku ini, lihat takutnya Abu Bakar, apakah aku termasuk dari orang yang termasuk munafik itu ya? Maka Hudzaifah mengatakan, la, bukan. Tapi wahai Umar, demi Allah saya tidak akan membocorkan rahasia Nabi setelah engkau. Ya, maka Umar itu kalau ada orang salat jenazah, kalau ada salat jenazah, maka indikatornya Hudzaifah. Kalau dia ikut salat, maka dia ikut salat. Ya, orang-orang munafik di Madinah waktu itu adalah munafik besar, nggak ada munafik kecil. Munafik besar semuanya. Karena itu Allah larang, wala tusalli ilaihim. Jangan kau salat mensolati jenazahnya. Maka Umar, kalau Hudzaifah tidak ikut salat, dia tidak ikut salat. Kalau Hudzaifah ikut salat, ikut salat. Kenapa? Berarti dia orang munafik. Nah, Hudzaifah ini, ikhwan, apa kata beliau? Pernah ditanya tentang apa itu munafik, maka beliau mengatakan di antara tandanya, minal munafiqi qala alladhi yasiful islam wa la ya'malu bih. Orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan ajarannya. Islam KTP, Pak. Banyak atau tidak, Pak? Banyak. Banyak orang munafik kalau gitu. Orang yang mengaku berislam, dikatanya apa agamamu? Saya Islam saya. Saya juga Allahu Akbar, Pak. Ya. Saya juga la ilaha illallah, Pak. Tapi enggak pernah kelihatan di masjid-masjid kaum muslimin. Makanya juga ada perkataan sahabat yang lain, ya, apa kata mereka tentang munafik ini? Ya, lihat nih, Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama dari kalangan tabi'in, rahimahullahu ta'ala, mengatakan, kafa'ala man 'ala an-nifaqi ay yakuna ar-rajulu jaral masjidi la yura fihi. Cukuplah disebut seorang memiliki tanda-tanda kemunafikan kalau dia bertetangga dengan masjid tapi dia tidak pernah kelihatan di dalamnya. Allahul musta'an. Ya kawan, sungguh banyak banget orang munafik, Pak. Dia tinggal di komplek ada masjid di dalamnya tapi enggak pernah kelihatan salat berjamaah. Munafik, kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Makanya kawan, tidak ada orang yang merasa aman dari munafik kecuali dia munafik, dan tidak ada orang, makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ulamanya kalangan tabi'in, beliau mengatakan, la man khafahu ma khafahu illa mu'minun. Tidak ada yang merasa takut tertimpa penyakit ini kecuali dia mukmin sejati. Wala amanahu illa munafiqun, dan tidak ada orang yang merasa aman dari munafik. Enggak lah, saya enggak munafik kecuali dialah munafik sejati. Ya, karena ikhwana azani Allah wa iyyakum. Ya. Lalu Imam Ahmad pernah ditanya, su'ilal Imam Ahmad, ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang tidak pernah khawatir tertimpa ke penyakit kemunafikan? Kata beliau, ya, wa man ya'manu ala nafsihi nifaq? Siapa lagi yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang munafik ini? Oleh karena ikhwan, seorang tabi'in namanya Ibnu Abi Mulaika, kata beliau, adraktu
thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku aku mendapati 30 sahabat Nabi. Dia sempat bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Dan kata beliau, saya bertemu dengan mereka, semuanya merasa takut dengan penyakit kemunafikan ini. Tidak ada yang enggak. Karena itu ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, siapa di antara kita yang tidak takut kemunafikan dengan banding dengan seorang sahabat namanya Hanzalah Al-Usaidi. Hanzalah Al-Usaidi dia termasuk juru tulisnya Nabi SAW. Min kuttabi Rasulullah SAW. Tapi suatu ketika Abu Bakar bertemu dengan Hanzalah ini. Kata Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah? Gimana kabarmu wahai Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah." Munafiklah Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Ya, maka kaget Abu Bakar, kata, "Ma taqulu? Subhanallah, ma taqul?" Masya Allah, subhanallah. Apa yang kau katakan? Karena di zaman sahabat, kalau ada kata-kata munafik, maknanya munafik besar. Ya, maka kaget Abu Bakar Siddiq. Apa maksudmu ngomong begitu? Ya, apa lihat penjelasan beliau. Kalau Hanzalah Al-Usaidi saja merasakan diri munafik dengan perasaan seperti ini, lalu di mana kita? Lihat apa kata beliau. Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuzakkiruna bin nari wal jannah. Kami ada kalau berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengingatkan kita dengan surga dan neraka. Ya, hatta ka'anna ra'ya 'ainin, sampai seolah-olah saking kuatnya keyakinan kami terhadap penjelasan Nabi SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di depan mata kami. Ini kuatnya keyakinan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya ikhwan, sesuatu yang abstrak menjadi konkret kalau diyakini dengan kuat. Ya makanya ya ikhwan, lihat ketika saudara-saudara muslim kita dibantai di New Zealand ya. Ya. Semua doa-doa ada sisipan mereka ada di surga. Nggak ada yang terlalu bersedih. Ya kita sedih, tapi sedih di satu sisi, tapi kita juga bergembira bahwa mereka mati syahid di hari Jumat. Dan kita semua berdoa semua dan gembira. Ada rasa gembira, bukan gembira dari pembantainya, bukan. Karena mereka alangkah siapa yang tidak cemburu meninggal di masjid. Adakah di antara Anda yang tidak pernah bermimpi dan bercita-cita meninggal dalam keadaan sujud di dalam sholat? Mereka sedang menunggu sholat Jumat di hari yang mulia. Lalu yang membantainya siapa? Orang kafir. Umar bin Khattab ketika ditikam di waktu sholat subuh, beberapa hari dia tidak sadar karena ususnya keluar semua, dan belum diketahui siapa pembunuhnya. Setelah ketahuan pembunuhnya, dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Ternyata yang membunuhnya orang kafir Majusi, Abu Lu'lu, yang sekarang dia di Iran. Anda lihat kuburannya sangat megah. Pembunuhnya Umar, orang Iran mengatakan Abu Syuja, bapak pahlawannya orang Iran. Apa pahlawan, Pak? Pengecut, membunuh Umar dalam keadaan sholat di tengah kegelapan. Kalau pemberani, duel dong dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama dengan New Zealand ini. Ya, dia membunuh kaum muslimin yang tidak bersenjata ketika mereka sedang sibuk ibadah. Ini pengecut, bukan pahlawan ini. Ya ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Lihat lihat mereka, ya apa kata, kami melihat seolah-olah surga itu di depan mata kami. Subhanallah, ya. Tetapi nah ini di mana dia merasa munafik? Nah lihat. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau kami ya lepas dari Nabi SAW, kami pulang, afasnal azwaj wal aulad, kami bergaul dengan istri-istri kami dan anak-anak kami, ya, waddai'at, dan urusan-urusan dunia kami, fanasina katsiran, maka kami lupa semua tadi surga dan neraka itu. Ya, maka mendengar penjelasan ini, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu an, siapa Abu Bakar ikhwan? Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Manusia terbaik adalah ulul azm. Setelahnya para rasul, setelahnya para nabi, setelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, inna lanalqa mislaha. Saya juga merasa seperti itu. Kalau Abu Bakar manusia terbaik, tidak pernah merasa aman dari penyakit, lalu siapa kita dibanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Apa kata Abu Bakar? Kalau gitu kita pergi kepada Nabi SAW.
Ya, ini penyakit kita kan, kalau lagi di masjid, Masya Allah khusyuknya luar biasa. Di tengah-tengah jamaah kita menjadi orang yang sangat memusuhi setan. Tapi ketika kita pulang ke rumah, ketemu dengan internet, ya ikhwan. Coba lihat ya. Makanya para sahabat mengatakan, iyyak wa khusyu'un nifaq. Jauhilah kalian khusyuknya orang munafik. Khusyuknya kemunafikan. Apa itu? Antaral jasada khasyian, engkau melihat ada orang jasadnya khusyuk, tapi hatinya tidak ada di situ. Banyak di antara kita ikhwan kalau bergaul, kalau bertengah-tengah banyak khalayak banyak, Masya Allah Pak, dia menjadi musuh besarnya syaitan. Ya, tapi kalau sudah sampai di rumah, kopinya dilepas, baju koko dilepas, jenggotnya juga dilepas. Maknanya pengaruh jenggotnya nggak ada. Lihat aurat wanita, lihat dangdutan, lihat ini. Nah, ini munafik ya ikhwan. Siapa di antara kita yang tidak seperti ini? Iya, subhanallah ya ikhwan. Lihat juga para sahabat. Huzaifah lagi, beliau mengatakan orang munafik ya, disebutkan dari seorang Samit bin Ajlan, beliau mengatakan, hal yabkil munafik, apakah orang munafik itu bisa menangis? Kata beliau, yabki min ra'sihi wa amma qalbihi la. Adapun orang munafik kepalanya menangis tapi hatinya tidak. Kemudian juga Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, innal mu'mina yaqulu qalilan wa ya'malu katsiran. Orang mukmin itu sedikit bicaranya, banyak amalannya. Wa innal munafiqa, tapi kalau orang munafik yaqulu katsiran wa ya'malu qalilan. Banyak bicara, banyak berdebat, banyak ini argumentasinya Masya Allah, tapi ya amalannya sedikit. Kemudian juga Wahab Al-Munabbih, ini antara kalangan tabi'in juga mengatakan rahimahullahu taala, min khisalil munafiqi ay yuhibbal hamda wa yakrahadz dhamm. Di antara sifat orang munafik gila pujian dan benci dengan kritikan, celaan. Kita semua ini kan, walaupun mungkin gradasinya. Kemudian juga kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, al-ghibthah min al-imani. Ghibthah itu bagian dari, ghibthah itu apa ya? Hasad yang terpuji, bukan hasad sebetulnya, tapi ghibthah. Hasadnya orang mukmin kepada saudaranya yang beriman, yang mungkin dalam dua perkara, yaitu ketika dia bersedekah kita hasad, kok dia bisa lihat orang-orang fakir kalangan muhajirin datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya lebih dahulu dalam pahala dibanding kita. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami juga salat. Wa yasumuna wa kama nusum. Dia puasa, kami juga puasa. Tapi apa yang bedanya ya Rasulullah? Ya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalim. Tapi mereka bersedekah dengan hartanya, kami gigit jari. Mereka hasad bukan kepada hartanya ya ikhwan. Beda sama kita, kalau ngelihat orang datang ke masjid, Masya Allah gila. Ya, mobilnya keren amat. Kapan saya punya kayak gini? Hasadnya tidak pernah hasad kepada amalannya. Lihat amalannya, Masya Allah, zikirnya, Masya Allah, bacaannya, Masya Allah. Lihat itu yang gitunya. Inilah hasadnya orang fakir, orang-orang muhajirin kepada saudaranya. Bukan hasad kepada kekayaannya. Mereka hasad bahwa mereka bisa bersedekah, kami tidak. Ini namanya giftah. Kemudian apa lagi? Hasad dalam sisi ilmu. Ya, kita melihat ada orang yang lebih berilmu, Masya Allah, tabarakallah. Kita ingin seperti dia juga, mengamalkan ilmunya. Ya. Nah ini hasad. Nah, adapun hasad, ya, kata beliau, wal hasadu minan nifaq. Jadi sebetulnya nifak itu cabang dari penyakit hasad. Makanya wa min syarri hasidin idza hasad, karena itu poros keburukan. Di antara cabang-cabangnya adalah cabang kemunafikan. Ya. Wal mu'minu yuqbitu wa la yahsudu. Adapun mukmin giftah tapi tidak hasad. Ya, adapun orang munafik dia memiliki hasad dan tidak punya giftah. Ya. Orang mukmin, ya, ini perkataan Fudail bin Iyad, ya, yasturu wa ya'izu wa yansahu. Adapun orang mukmin kalau menasihati, ya, ia diam-diam. Ya, saya sering ya ikhwan salah dalam memberikan pengajian, ada salah ayat, salah apa, salah banyak. Terkadang setelah itu terkadang Masya Allah Pak, ada saudara-saudara kita kalau nggak ada orang jamaah, Ustaz Afwan tadi ada keliru gini, oh Masya Allah, jazakallah khair ya akhi, ana senang banget kalau gitu. Ya, diingatkan kalau sejauh itu bukannya ini ya, lalu, bukan pikiran sesat yang dia ini kan ya. Tapi kalau hanya salah-salah yang sifatnya manusiawi ya ikhwan, jangan menasihati depan orang.
Orang mukmin itu menasihati. Ya, dulu saya punya guru namanya Ki Haji Air Fakhruddin rahimahullahu taala. Ya, seorang ketua Muhammadiyah dulu ya. Ya, beliau cerita kalau ketemu dulu dengan ketemu Pak Harto, kalau ada kamera wartawan biasa aja salamannya. Tapi kalau sudah ditutup pintunya berduaan, mereka nak berpelukan kayak anak. Mereka teman SD katanya dulu. Waktu kecil di Sleman, di Jogja, mereka nasihat. Dan Pak Harto sangat menghargai nasihat yang seperti ini. Makanya di ujung-ujung pemerintahan beliau agak berubah ya. Nah sering dinasihati ini. Beda kalau Anda teriak di jalan ya akhwan. Teriak di medsos, memprovokasi. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menasihati pemimpin dengan cara teriak-teriak di jalan. Yang ciri-ciri orang munafik, kata Fudail bin Iyad adalah wal fajiru yahtakku wa yu'iru wa yafsha. Adapun orang-orang fajir, yakni fajir adalah menjatuhkan, menjelek-jelekkan dan merusak kehormatan orang di tengah-tengah orang banyak. Ini ciri-ciri orang munafik ya. Karena gila pujian. Sebagaimana sekarang kita lihat mimbar-mimbar masjid sarana untuk ya memprovokasi orang agar orang senang. Dan sekarang khatib yang paling disenangi adalah khatib yang begini-begini. Ya. Adapun orang mukmin sejati adalah mendoakan. Coba lihat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap selesai khatib Allahumma hdi a'immatal muslimin, ya Allah beri hidayah pemimpin-pemimpin kau ini lebih baik. Ya. Adapun mau menasihati jangan di man arada yang sah lidhi sultanin fayakhluwah fala yubdihi, kata Nabi SAW, siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan menampakkannya, hendaklah dia berdoa. Ya ini. Taib ya akhwan, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini diantara ya penyakit-penyakit kemunafikan yang tadi kita sebutkan. Nah, sekarang oleh karena itu kita dapati ikhwan ya, mereka ini memiliki sifat-sifat yang banyak. Ya. Di antaranya sifat-sifat mereka, kita mulai dari mana dulu? Dalam urusan akidah. Ini munafik besar ya. Ini ada pemunafik besar memang jelas sekali ya. Dalam urusan akidah mereka ya pertama ya, mereka senang mengolok-ngolok ya, menjadikan Allah Ta'ala, Rasul SAW dan Al-Quran sebagai bahan olok-olokan. Ya, bagaimana waktu di perang Tabuk, ya, ada di antara mereka mengolok-olok Nabi. Aku tidak melihat Ahlul Qurra ini, pembaca Quran ini, yakni Nabi dan para sahabatnya, kecuali orang yang perutnya buncit dan pemalas katanya. Dan kalau bertemu dengan berjihad pengecut gitu. Maka seorang sahabat Auf bin Malik radhiyallahu mendengar, kamu ini munafik. Ya, maka dia melaporkan, dia bersegera menemui Nabi, tapi sebelum dia sampai Allah sudah turunkan ayat. Ya, maka datanglah orang ini. Sementara Nabi di atas kudanya, sementara dia mengekang tali kudanya, lalu dia tersiok-siok. Dia bilang, ya Rasulullah, kami hanya bercanda. Kami ini hanya untuk menghilangkan kepenatan ketika berjalan. Kami hanya ya. Maka Allah turunkan ayat. Qul abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tahtaziun. Katakan wahai Muhammad, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'taziru, tidak usah berminta maaf. Faqad kafartum ba'da imanikum. Nah ini ya akhwan. Jadi di antara sifat dalam akidah mereka, karena mereka sebetulnya kufur. Kemudian juga sifat yang lain ya akhwan, ya. Mereka suka mencela dan menghina Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi ya, ketika pembagian harta rampasan perang, mereka mengatakan kau tidak adil. Ya, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Ya, membagi zakat ya. Ketika membagi zakat, ya mereka datang kepada Nabi SAW, kamu tidak adil ini. Ya kawan, ini mereka sangat ya berani menuduh Nabi SAW dan mencelanya dan menghinanya. Kemudian juga mencela syariat Islam, menjauhkan manusia dari ini. Ini banyak kan orang yang Islam tapi anti dengan syariat Islam. Ini banyak sekali ya kawan. Bahkan dia umumkan, kami anti ini, kami anti ini, kami anti poligami, apalagi
Iya, kalau ini ibu-ibu juga enggak suka ya. Iya, ya, anti perda syariah ya Pak Iwan. Iya. Masya Allah, Pak. Semua yang anti cadar. Ada nggak? Ada yang anti cadar, Pak? Anti jenggot. Jenggot dibilang orang bodoh katanya. Semakin panjang jenggotnya semakin bodoh dia. Ya kawan, beranikah dia kalau ada di depannya Rasulullah SAW lalu dia mengatakan itu? Ya kawan, Rasulullah SAW diantara sifat beliau adalah jenggotnya sampai ke dadanya. Ya. Seluruh sahabat jenggot. Ya, kecuali ada seorang pemimpin kaum Ansar yang dipuji-puji waktu belum masuk Islam, setelah masuk Islam. Ya, mereka bersyair begini, ada seorang pemimpin, saya lupa namanya, mereka akhlaknya baik, pemberani, tapi ada satu kekurangannya, dan ini aib bagi orang Arab, yaitu apa? Klimis, gak punya jenggot. Maka mereka bersyair, ya wahai, aduhai, seandainya ada orang yang menjual jenggot, kami akan berikan dan belikan buat pemimpin kami agar dia berjenggot. Karena bagi orang Arab, kalau orang laki-laki tidak berjenggot, itu dianggap aib dan dianggap tidak memiliki kehormatan. Ini dari sisi adat ya. Walaupun ini dari sisi syariat kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir, orang musyrik. Nah, banyak lagi ya ikhwan, ini diantara sifat-sifat mereka dalam akidah ya. Kemudian mereka membangga-banggakan ideologi orang-orang kafir. Ini sekarang ya ikhwan lihat nih. Dulu tahun 70-an Menteri Agama mengirim sarjana-sarjana pergi sekolah. Kemana mereka sekolah? Ke negeri-negeri kafir. Pergi ke Kanada, Michigan, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, Belanda, Jerman. Untuk apa? Belajar agama. Belajar hadis kan. Saya tahu karena saya kuliah di situ, Pak. Saya tahu semua dosen-dosen saya. Pulangnya ini yang menjadi pemimpin orang yang kuliah dari sana semua. Yang lulusan Timur Tengah ya cuma disuruh ngajar aja, tafsir apa. Tapi kalau masalah pemikiran ini yang menguasai sekarang. Dan membenci dan ini tadi mereka membanggakan peradaban kafir. Mereka sangat memuji-muji teori-teori kafir, teori hermeneutik, ya, teori yang sangat mereka banggakan sekali itu. Kalau mereka menyebut nama-nama orang kafir dalam penelitian mereka bangga dan itu dikasih nilai besar. Tapi kalau Anda menyebut salafus soleh, dia ketawa. Ngapain ini enggak ilmiah itu. Ya kalau Anda menyebut Ibnu Taimiyah, menyebut Imam An-Nawawi, mereka enggak anggap ilmiah. Tapi kalau menyebut ilmuwan barat, mereka bangga. Dan ini yang menjadi penguasa di berbagai lembaga Islam negeri. Mereka yang jadi doktor-doktor itu sekarang yang jadi ini. Dan yang jadi dekan yang semua itu ya adalah yang memiliki kesamaan persepsi dengan ini. Ya kawan, hati-hati ya, sekolahkan anak kita ini. Makanya pilih di antara tugas kita sebagai orang tua, di mana engkau menyekolahkan anakmu. Saya masih lihat, saya suka mengajar di sebuah masjid, di situ sampingnya ada sekolah Islam. Ada band-band, Pak. Masya Allah, ini sekolah Islam kok ngeband, Pak. Katanya ada perayaan ulang tahun apa begitu. Ngeband, sekolah Islam. Dan dekat masjid lagi ngebandnya. Iya. Wallahul musta'an. Kita makanya hati-hati ikhwan, azani Allah wa yakum. Ini banyak orang-orang munafik benci dengan semua yang berbau syariat, syiar-syiar Islam. Nah, ini ciri-ciri orang munafik dari sikap. Kemudian ya ikhwan, ini juga dalam hal ibadah, ya, hal ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau beribadah malas. Terusnya salat, Pak. Malas, Pak. Iya. Makanya ikhwan Nabi SAW mengatakan athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Karena ini salat di tengah kegelapan. Ya, maka mereka suka beribadah di tengah terang benderang. Maka mereka, ini udah kita pergi aja. Makanya dulu ya akhwana azani Allah, kata Ibnu Mas'ud, kami dulu ya melihat wa qad ra'aituna wa ma yatakhallafu ahna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami menyaksikan di zaman kami, zaman Nabi SAW, orang yang tidak berjamaah kecuali orang yang benar-benar munafik tulen. Makanya kata beliau, walaqad kana ar-rajulu yu'ti bihi yuhada
bainar rajulaini hatta yuqamu fis saffi. Dan kami sering melihat ada orang dipapa oleh dua orang. Ini dibawa ke masjid, kemudian dia dipapa sampai kemudian dimasukkan ke dalam saf. Jadi ikhwan, di antara ciri-ciri orang munafik enggak mau salat berjamaah. Maka tadi saya sebutkan ya, di antara ya perkataan Ibrahim An-Nakhai bahwa kami menganggap orang memiliki tanda-tanda munafik adalah dia tinggal di dekat masjid, dia mendengar suara azan dari rumahnya, lalu dia tidak mendatangi, kecuali itu orang munafik. Munafik kecil ya Pak ya. Walaupun munafik kecil, ikhwan hati-hati karena dia menjadi wasilah untuk menjadi munafik besar. Ini di antara sifat mereka adalah malas salat Pak, malas beribadah. Ya kan, ikhwan, siapa di antara kita yang kadang-kadang tidak merasakan ini? Ya kan? Malas salat. Ya, malas puasa, malas ngaji. Ini berarti kalau sudah mulai muncul kemalasan, segera waspada. Ya, segera waspadai. Ya, sama dengan kalau kita sakit Pak ya, tentu ada alarm kan, ada warning. Oh, ini kok saya udah bersin-bersin, ini mau flu ini. Nah, sama. Kalau Anda sudah merasa berat untuk sholat berjamaah, ya berat untuk mendatangi sholat subuh misalnya, maka ini ikhwan hati-hati, Anda sudah mulai terkena virus penyakit nifaq ini. Ya. Malas berzikir. Orang diantaranya juga kemudian mereka yura'unan nas, kata Allah. Mereka memamerkan ibadahnya. Oh loh. Ini dikit-dikit update status ya. Ya, jadi kalaupun beribadah, ibadahnya pasti pamer, Pak. Ya. Yura'unan nas. Ya, setiap kali pergi sholat ya, bawa HP ya. Ya. Pulang kajian ya. Update status. Alhamdulillah ikut kajian subuh. Ya, tanya, ada komentar. Tadi apa isinya? Ya, nggak tahu pokoknya. Jadi ini penyakit orang munafik, suka memamerkan amal ibadah mereka. Tapi kalau lihat Anda pergi umroh Pak, itu waduh Masya Allah, tabarakallah ya. Kita dapati sebagian orang Pak ya, bahkan saya melihat beberapa tahun yang lalu saya lihat ada orang ingin mencium Hajar Aswad pakai tongsis Pak. Ya. Oh, ini luar biasa dahsyatnya keinginannya untuk supaya orang tahu dia lagi cium Hajar Aswad sambil ngobrol. Ya. Allahu Akbar. Nah ini. Ya. Kemudian wala yazkurunallaha illa qalila. Di antara ciri-ciri mereka dalam ibadah ya, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Malas berzikir Pak orang munafik itu. Ya, zikir sesudah salat, assalamualaikum. Ya, cuman ini doang. Nih. Zikir pagi dan petang apalagi karena panjang. Zikir sebelum tidur, ya gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim tuh, nggak sampai ahyan langsung tidur lagi. Ya, ini ya kawan, ini penyakit banyak tengah-tengah kaum muslimin kan, malas berzikir Pak ya. Wala yazkurunallaha illa qalil. Ataupun lihat kalau sholat sedikit yang khusyuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini embrio kemunafikan ya kawan. Sudah mulai bibit-bibit ya, penyakit kemunafikan muncul. Iya, malas melaksanakan sholat, terus apa lagi ya? Di antara sifat-sifat yang lain dari sisi ibadah ya, sisi ibadah, senang dengan kemaksiatan. Nah ini ya, kawan, ini tadi ya, kawan, jangan sampai ini kita termasuk, masya Allah, kalau di tengah masjid, di tengah orang-orang soleh, kita masya Allah menampakkan kesolehan, tapi ketika di sendirian, masya Allah, ya kita senang ya melihat aurat, berlezat-lezat melihat aurat. Jadi apa yang ditampakkan dan apa yang ditampilkan, yang disembunyikan itu berbeda, itu munafik. Di tengah orang-orang muslim dia menampakkan kesolehan, setelah dia sendirian, dia kalau pergi ke teman-temannya yang ya maaf ya, ini maka dia wah dangdutan, joget-jogetan. Nah ini munafik ya, karena menampilkan antara yang berbeda, yang nampak dengan yang tersembunyi berbeda, menyelisihi perkataan dan perbuatan. Ini antaranya ikhwan kalau berceramah masya Allah menyampaikan nasihat hikmah luar biasa, tapi dia di belakang jamaah dia tidak pernah mengamalkannya. Nah, di antara orang yang dilihat Nabi SAW
yang disiksa di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya adalah orang yang dikelilingi orang disiksa, dia saya lupa siksaannya itu ya. Tapi orang-orang datang, bukankah kamu dulu yang sering mengingatkan kami tentang kebaikan dan mengingatkan kami tentang mungkar? Kok kamu ada di sini disiksa? Kata beliau, ya dulu saya menyampaikan kepada kamu tapi saya tidak melakukannya. Ya, apalagi sekarang zaman share Pak ya. Oh bagus banget kalau nge-share ya, tapi dia sendiri nggak pernah tahu itu apa yang dia share. Apalagi dia amalkan. Tadi Pak maaf tadi dari mana share? Enggak, saya cuma forward aja Pak ya. Itu lumayan, tapi ini hati-hati dengan penyakit hanya bangga dengan bisa men-share tapi tidak mengamalkan apa yang kita sharekan. Kalau Anda tidak pernah lihat orangnya, kalau lihat Masya Allah ini orang share-nya bagus pun, padahal aslinya memang enggak kan. Ini munafik. Komentarnya di grup, wah luar biasa. Ya, setiap ada sesuatu dia berdoa ya. Padahal Pak, ini adab ya. Kalau Anda misalnya ada orang meninggal, ada yang sakit, Anda kan doa di copy paste semua itu ya. Sampai nggak kalau cuma copy paste? Sebelum Anda mendoa, doa dalam hati, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, Allahumma shfi innaka antas syafi, ya Allah, sembuhkan saudaraku yang sakit. Lalu kemudian Anda tulis. Ini cuman kopi yang di atasnya, terus mulutnya nggak pernah berdoa. Ini embrio kemunafikan. Menampakkan sesuatu berbeda dengan yang disembunyikan ya ikhwan. Siapa di antara kita yang sudah merasa aman, Pak? Yang merasa aman dari penyakit munafik? Kalau begini penjelasan tentang kemunafik. Wajar Pak kalau seluruh sahabat, tabi'in, mereka takut sekali dengan penyakit munafik. Karena ini luar biasa. Ya. Senang dengan maksiat. Ini nih. Coba lihat ya, dan merasa bangga, kata di antara perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ay yaqa'a alaihi. Orang mukmin itu kalau berdosa lalu dia melihat dosanya, mengingat dosanya, seolah-olah dia seperti di bawah gunung, gunung itu mau jatuh. Kenapa perumpamannya gunung? Karena gunung kalau mau jatuh itu enggak bisa lari kemana. Maka demikianlah orang mukmin ketika mengingat dosanya dia tersungkur, remuk redam hatinya. Dan tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang munafik, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu, yara dzunubahu kazubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatara. Seperti melihat dosanya seperti melihat lalat yang ada di hidungnya, dengan sekali kibiasan maka lalat itu akan pergi. Ya, sama kita kalau habis berdusta ya kayak biasa-biasa aja. Ya. Kalau enggak dulu Pak ikhwan, ada di antara mereka sahabat salafun saleh terlambat masbuk sholat berjamaah aja nyeselnya berhari-hari. Yang luput dari sholat berjamaah itu nyeselnya berhari-hari. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalian innakum la ta'amaluna a'malan hiya adaqqu minasy-sya'r wa kunna na'udduha minal mubiqat. Kalian ini zaman now melakukan sebuah dosa yang kalian anggap lebih ringan daripada rambutmu. Tapi dulu dosa itu kami anggap sudah seperti orang mau binasa, sudah seperti orang masuk neraka. Waliyahzubillah. Nah, kita ini diantara ciri orang munafik Pak, ya senang dengan maksiat kalau menyendiri, ya, dan bangga dan tidak merasa punya beban ketika berdosa. Ya, merasa nyaman dengan dosanya. Ya, jadi padahal kita tahu menampakkan perbuatan maksiat dan merasa senang dengannya adalah bentuk kemaksiatan tersendiri yang akan ditambahkan dosanya dengan kemaksiatan yang pertama. Maka Nabi SAW mengatakan, idza sarratka hasanatuka, jika perbuatan baikmu membuatmu gembira, wa sa'atka sayyi'atuka, dan perbuatan buruk membuatmu sedih, fa anta mu'minun, Anda adalah orang beriman, kata Nabi SAW. Sebaliknya, yaitu orang munafik. Ya, kalau Anda merasa nyaman dengan maksiat, ya, sedih dengan perbuatan baikmu, maka ini adalah orang munafik. Kemudian membenci ketaatan, yang tadi sudah kita sebutkan ya. Ya. Kemudian diantara ciri-ciri orang munafik, sifat-sifat munafik dalam masalah akhlak. Tadi ibadah, akidah sudah, ibadah sudah, sekarang akhlak. Nah, ini yang banyak disampaikan Nabi SAW. Saya kira kita sudah banyak mendengar hadisnya. Ciri-ciri orang munafik, apa kata Nabi SAW? Salah satu ayatul munafiqi salah satun.
Ya, ya, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Apa itu? Di antaranya adalah suka berdusta. Tanda yang idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara pasti dusta. Ya, ini. Karena ya ikhwan, iman itu pokoknya adalah kejujuran. Dan kekufuran itu asalnya adalah kedustaan. Ya, maka tidak akan pernah berkumpul kedustaan, kebohongan dengan keimanan. Karena asal pokok yang melahirkan keimanan adalah apa makna iman dalam bahasa Arab? Apa makna apa definisi iman dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-i'tiqadu bil janan, yang diyakini dengan jujur oleh hati lalu diucapkan dengan lisan. Orang munafik tidak, yang diucapkan dengan lisan menyelisih dengan apa yang diyakini. Nah, orang mukmin sejati adalah apa yang di hati diucapkan sama yang keluar dengan mulut dan diamalkan, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Maka ini satu kesatuan. Adapun orang munafik tidak tadi. Maka ya ikhwan, nih kedustaan, dan ini kita dapati ya di dalam, kalau Anda mau lihat bagaimana orang-orang munafik suka berdusta dalam surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah ini banyak ayat ke-90, ayat ke-7 ya. Mereka suka berdusta. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin menyembunyikan sesuatu yang di hatinya yang tersembunyi, maka dia berdusta. Udah sholat belum? Oh sudah Pak. Padahal belum. Ya, karena ingin menyembunyikan sesuatu yang tersembunyi, maka dia berdusta. Ya, suka bersumpah palsu. Ya. Nah, ini dia. Kemudian diantara tanda-tanda yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan ini ada dua macam bentuknya mengingkari janji ini. Pertama, berjanji dan sejak awal sudah berniat tidak mau menepatinya. Ini sifat yang paling jahat ya. Bagaimana Pak? Besok datang? Insya Allah Pak. Padahal di hatinya sudah enggak bakal. Ini sifat orang munafik. Membenarkan kita di depan kita tapi mendustakan di belakang kita. Ini orang munafik. Ketika rapat, wah, ya sepakat, ya Pak, tapi di belakang dia mengkhianati kesepakatan ini. Dia bahkan menyelisih kesepakatan ini. Padahal di depan kita enggak semua. Ya kan? Tapi di belakang kita, ini penyakit orang munafik. Banyak atau tidak Pak yang begini? Allahul musta'an. Masih merasa aman dari penyakit munafik? Ini diantara tandanya. Ini tanda-tanda munafik amali Pak ya. Jangan campur baurkan munafik besar dan munafik. Tapi hati-hati Pak, walaupun ini munafik kecil, akan menyeret kita ke munafik yang besar. Bahkan jadi kufur nanti. Ya. Kemudian yang kedua, berjanji. Pada awalnya berniat, tapi lalu di tengah jalan dia berbalik dan mengingkari tanpa alasan yang benar. Kemudian juga makanya ikhwan, contoh sederhananya, kalau ada berjanji pada anak kecil tetap harus ditepati ikhwan. Al-Imam Az-Zuhri ya mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Man qala li sabiyyin," siapa yang berkata kepada anak kecil, "Ta'al haq tamran," sini saya kasih kurma nak, sini. Tsumma la yu'tihi syai'an, kemudian ternyata dia bohong dan tidak memberi. Ya, fahiya kadzibah, itulah dusta. Mau kemana Pak? Pengantin. Ke dokter ya, padahal mau pergi jalan-jalan. Ini ikhwan, sampai kepada anak-anak juga tidak boleh kita membiasakan berdusta. Ya. Karena itu akan menjadi disakiti. Ya. Kemudian tanda ketiga, jika diberi amanah ia berkhianat. Wa idza tumina khana. Apa saja amanah ya ikhwan? Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum." Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian mengkhianati Allah, Rasulnya, dan amanat-amanat kalian. Apa amanat itu Pak? Apa saja yang orang beri kita amanah. Menjadi pengurus masjid, jadi pengurus RT, pengurus RW, pejabat, camat, bupati, menteri, gubernur, presiden. Ya, ini semua amanah. Ya, makanya ikhwan, Nabi SAW mengatakan jangan cari jabatan. Ya, fa'innahu, karena jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kecuali orang yang memang meyakini dirinya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia boleh minta jabatan. Ya, karena dia memiliki keyakinan kemampuannya. Tapi kalau Anda merasa tidak mampu, jangan mau.
karena akan menyesal. Penyesalan terbesar adalah orang yang diberi amanah dan dia tidak amanah terhadap ini. Termasuk menjadi suami, Pak. Ini suami ini adalah amanah. Kata Allah, kata Nabi SAW, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka, menghalalkan kemaluannya dengan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara orang yang tidak Allah lihat di hari kiamat, Allah tidak mau berbicara dengannya, laki-laki yang tidak amanah di keluarganya, membiarkan maksiat di rumahnya dan dia tidak peduli. Namanya ad-dayyus, kata Nabi SAW. Kemudian yang keempat, jika dia berselisih, ya dia akan berbuat zalim. Ya, jika ada orang, Pak, kalau berdebat, ya pada saat berdebat, ya dia akan mempertahankan dirinya dengan berlebih-lebihan. Ya, maka dia akan menzolimi lawan debatnya. Kadang-kadang debatnya masalah apa, nanti merembet kemana-mana dan dia, ya karena ini berlebihan. Ya. Taib ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana? Jadi intinya ikhwan, sebelum kita tutup ya, nanti ada tips supaya kita bagaimana tidak terkena penyakit. Intinya, munafik ini adalah perbedaan antara yang lahir dan yang batin. Ya, itu sebabnya ya para salaf mengatakan hati-hati dengan khusyuk kemunafikan. Iyyak wa khusyu'un nifaq. Ya, antara al-jasada khasyian wal qalbu laysa bikhasyin. Engkau melihat badannya khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah berceramah di atas mimbar. Beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiqul alim." Yang paling aku takutkan adalah orang munafik tapi alim. Atau orang berilmu tapi orang munafik. Kata orang, "Ya Rasul, ya Umar, bagaimana mungkin? Kaifa yakunul munafiqu aliman?" Orang munafik kok alim? Kata beliau, "Yatakallamu bil hikmati wa ya'malu bil jawr." Dia berbicara dengan penuh hikmah, tapi sayangnya ia mengingkari dan dia melakukan perbuatan kemungkaran di belakang itu. Ya, ikhwan azani Allah wa iyyakum, ini bahayanya munafik sekali. Oleh karena ya ikhwan, apa tips-tips kita agar kita tidak terkena munafik? Ini ada beberapa tips para ulama ya tentang munafik. Yang pertama adalah membiasakan atau bersegera melaksanakan sholat berjamaah dan berusahalah untuk tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kalau Anda bisa melakukannya selama 40 hari, hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih, ya, yang tidak sahih itu 40 waktu di Madinah. Itu orang jamaah kita menyebut apa? Arba'in. Anehnya Pak, kalau sudah arba'in jamaah, dia nggak ke masjid lagi. Loh kenapa? Nanti khamsa warba'in Ustaz. Ya, jadi nanti 45, kan yang 40 aja. Kemudian anehnya ada orang yang sakit keras Pak, tapi tetap memaksakan ke masjid. Dia dapat uzur tidak ke masjid, tapi tetap udah pakai selimut ke masjid. Kenapa Pak? Nanti nggak arba'in Ustaz, capek-capek. Nah ini hadisnya tidak sahih, majhul, ada di antara perawinya yang majhul, anonim. Nah, yang sahih hadis riwayat Tirmizi ini 40 hari. Jangan ketinggalan takbiratul ihram Pak, berat memang ini. Kita ada Pak ya. Mungkin 40 hari tapi kadang-kadang masbuk ya. Ya. Sulit ya kawan. Ya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang salat berjamaah ya selama 40 hari dan dia memperoleh takbiratul ihramnya imam, artinya kan sebelum azan dia sudah bersiap-siap orang seperti ini. Apalagi Anda lihat, Anda tahu di Indonesia ini antara azan dan qomat rata-rata cepat. Ya, muazin kan begitu ya, dia manggil kita, dia ninggalin kita. Hayya 'alas shalah, terus kita ditinggal, gimana sih? Ya kan? Maka ya kawan, hak untuk mengqomat itu adalah haknya imam. Imam itu harus lihat keadaan makmum. Di Mekah Pak, terkadang kalau sudah musim haji itu hanya 10 menit itu qomat. Tapi kalau enggak musim haji itu kadang-kadang 25 menit sampai setengah jam baru qomat. Karena jamaah masih sedikit. Jadi maslahat qomat itu maslahatnya jamaah yang banyak. Ya bukan maslahatnya kita mau kondangan ini atau timer gitu ya. Ya timer ini kan makhluk Pak. Ini bisa jangan kan. Misalnya ada mungkin di tangga masjid ada acara, kemudian mereka harus berwudu dulu antri. Jangan qomat Pak, walaupun jangan dulu. Imamnya yang harus punya hak. Jadi hak untuk mengiqamah haknya imam, bukan haknya jamaah. Udah cepet nih kita mau kondangan deh. Bukan, nggak boleh ya kawan. Ini adab yang.
Kemudian ada adab juga yang perlu kita tahu ikhwan. Dulu kata para sahabat, Nabi melarang sahabat berdiri sebelum melihat Nabi SAW datang. Kapan kita berdiri ketika mau qomat Pak? Lihat imamnya sudah di depan baru kita berdiri. Nah sekarang imamnya belum ada udah berdiri semua. Maka imam juga jangan lambat keluarnya Pak. Ada imam kan dia di dalam situ. Setelah semua baru dia keluar. Ini keliru sebetulnya dari sisi sunnah. Kata Nabi jangan berdiri sebelum melihat saya. Walaupun sudah qomat. Ya, jadi makanya sebaiknya qomat itu muadzin qomat ketika melihat imam sudah. Ya, baru kita tuh yang qomat. Ini imamnya belum ada. Yang penting timernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keliru Pak. Ini keliru. Pastikan dulu ada imam. Nah pernah terjadi Pak. Ya, orang qomat aja Pak. Setelah itu lihat kiri kanan nggak ada yang jadi imam. Saya di luar masih ini ya. Lama itu dorong-dorongan nggak ada kan? Kok kayaknya nggak ada yang pantas ini ya. Nah, ini Pak pentingnya memelihara simbol-simbol Islam pakai kopiah, pakai jenggot. Pasti Anda dipilih menjadi imam. Para belum tentu ya. Karena di bandara ada orang jenggotan imam. Masya Allah amburadul tajwidnya Pak. Jenggotnya panjang tapi tajwidnya amburadul. Saya malu jadi jenggotan juga. Aduh jangan ya. Sampai ada anak-anak SMA, mungkin anak santri lah. Dia ketawa-ketawa. Tadi Masya Allah tahajud. Sampai lagi pagi sepatu dia omongin tadi imamnya. Jenggotnya doang yang panjang katanya panjangnya. Saya jadi kena juga. Udah jangan-jangan saya kena nih. Ini pentingnya ya kawan. Coba deh kalau kita di mall ya. Mau sholat atau di pinggir jalan. Pasti yang mau jadi imam dilihat-lihat dulu. Mana yang jenggot yang paling panjang ya. Makanya kawan kalau mau jenggotan perbaiki tahsinnya. Suruh baca doa di tengah keluarga pasti yang jenggotan kan. Oleh karena ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Nah ini hati-hati. Jadi qomat itu milik imam. Jangan timer. Nah timer ini untuk bagi Anda yang mau sholat sunnah. Kalau lihat tinggal 30 detik ya sudahlah ya. Kalau memang itu jadi kesepakatan kaum muslimin. Tapi kalau tidak ya sudah sholat aja. Karena kalaupun sholat aja Pak enggak usah marah kalau tiba-tiba qomat. Kata Nabi SAW, fa idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kata Nabi SAW, kalau sudah qomat tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Sebagian orang Indonesia enggak, dia nanti aja saya nyusul katanya. Batalkan sholatnya karena lebih wajib daripada sholat sunnah. Maka ikhwan ini ya, hilangkan penyakit munafik dengan hadiri sholat berjamaah. Karena orang munafik ya adalah mereka yang ya membenci kebaikan dan maka melawan dia dengan apa? Salat berjamaah. Ya, kalau bisa 40 kali. Kata Nabi, diselamatkan terbebas dari dua, yaitu apa? Dari azab neraka dan dari penyakit kemunafikan. Kemudian yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Hadis riwayat Tirmizi juga, Nabi SAW mengatakan, tidak ada dua sifat yang tidak akan mungkin bergabung dengan orang munafik. Itu apa? At-tafaqquh fid din, mempelajari agama. Kenapa banyak orang munafik? Karena nggak ada yang mau ngaji, Pak. Sehingga mereka benci dengan syariat Islam ini. Pak, coba Pak, kapan sih kita mulai senang dengan Islam? Setelah mulai agak ngaji kan? Setelah bapak-bapak ini rajin duduk di pengajian, Masya Allah semangatnya. Saya makanya kalau diundang Pak Ivan nggak pernah nolak. Karena lihat semangat bapak-bapak di sini. Udah jam 7 masih aja ini ya. Saya yang haus ini Pak ya. Ini luar biasa bapak-bapak di sini. Nggak ada yang bergerak. Maka Pak, seiring dengan itu penyakit munafik juga hilang, terkikis. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Oh ternyata begini. Tadinya kita banyak tidak suka kan? Alhamdulillah sekarang muncul kecintaan dalam. Kenapa? Mempelajari agama. Maka orang munafik Pak malas duduk di majelis ilmu. Orang munafik makanya mereka dulu di zaman Nabi bikin masjid sendiri, namanya Masjid Birar. Yang kemudian Allah suruh perintahkan dirobohkan kan? Iya. Karena mereka di dalam masjid itu nggak ada pengajian, cuman ya gitu, tawa-tawa bercanda. Maka ciri-ciri masjid yang tidak ada munafiknya adalah di mana ada ta'lim sangat ramai di situ. Saya dengar tadi pengumumannya Pak Ipan, Masya Allah, udah kayak pesantren Bapak di sini. Hari ini ada ini, hari ini. Udah kalau kuliah sudah SAG Bapak ini. Sarjana alam gaib. Ya. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik Pak. Akhlak yang baik. Kenapa akhlak yang baik itu Pak? Kalau Anda berakhlak, akhlak itu makanya apa pengertian munafik kecil? Saya baru ingat di antara pengertian adalah tarkul muhafazati ya fis sirri ya wa wara'atuhu
fil alani ya, atau kama qala disebutkan para ulama, munafik itu adalah meninggalkan agama ketika dia di kesendirian dan menjaganya ketika di tengah orang banyak. Maka akhlak itu Pak, kalau Anda mau berakhlak itu 24 jam harus berakhlak. Maka tidak ada tempat bagi orang munafik, bagi orang yang berakhlak yang baik. Kenapa? Dia senantiasa berakhlak yang baik dimanapun dia berada. Makanya akhlak yang baik itu di rumah. Makanya Nabi mengatakan khiyarukum linisai. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik akhlaknya di tengah-tengah keluarganya. Ya, makanya dua sifat ini ikhwan tidak mungkin bergabung dengan orang-orang munafik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga bersedekah, Pak. Kenapa Nabi mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa, Pak? Bukti apa kira-kira? Bukti keimanan. Artinya orang yang bersedekah bukti bahwa dia ada iman di dalamnya. Berarti tidak ada munafik. Ya, khususnya sedekah yang tersembunyi. Kata sembunyi itu Pak banyak ya. Beliin token listrik, kan nggak ada yang tahu kita. Catat nomornya, tiba-tiba loh, kata Pak Ipan, kita kok setiap mau beli listrik kok sudah terisi terus. Ternyata Masya Allah ada yang Allah, dia terkenal di atas penduduk langit, tapi memang tidak terkenal di penduduk bumi. Inilah orang yang ikhlas. Ya, kenapa orang beriman, orang bersedekah disebut ada iman? Karena dia beriman akan janji Allah Azza wa Jalla. Dia beriman dengan janji Allah bahwa orang yang bersedekah akan dilipat gandakan dan diberi balasan di hari kiamat. Ya, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu, kata Allah Azza wa Jalla, apa yang kau sedekahkan Allah akan menggantikannya. Kemudian ikhwan, menghidupkan salat malam. Karena kata Imam Al-Qatadah rahimahullah, orang munafik itu tidak salat malam. Salat malam salat yang tersembunyi. Maka ikhwan, ya Bapak-bapak, tolong hidupkan amalan menyembunyikan salat di rumah. Kata Nabi, afdalus salati rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang laki-laki adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Maka ba'diyah qabliyah, Pak, di rumah yang afdal. Maka di antara ciri-ciri orang munafik, Pak, adalah kalau salat ya di tengah orang banyak dia khusyuk, di rumahnya dia enggak khusyuk. Nah, coba Pak, itu melatih menghilangkan demikian salat di rumah, Pak. Ba'diyah maghrib pulang ke rumah. Kalau nggak ada takdim ya, nanti di rumah masuk, jangan dulu lakukan apa? Masuk ke kamar di tengah sendiri, kemudian kita salat ba'diyah maghrib. Gak ada yang lihat kita. Kalau sama pelaksananya di masjid dengan di rumah, Masya Allah. Karena ada orang Pak kalau di tengah-tengah masjid, yo bagus. Tapi kalau di rumah, penyakit kemunafikan ini. Ya, maka ikhwan salat malam lah ya, karena ini salat yang tidak ada yang melihat kita. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan di antara orang yang buruk agamanya adalah orang yang tidak salat malam walaupun hanya witir 1 rakaat. Jangan mengaku orang soleh, kata Nabi, fa innahu dabbus solihina min qablikum. Kata Nabi, hendaklah kalian salat malam karena ini adalah tradisi orang soleh sebelum kalian. Ya, menghidupkan salat malam. Karena orang munafik hanya bersemangat beramal jika ada orang yang melihatnya. Jika tidak ada, maka tidak ada motivasi untuk melakukannya. Maka bukti, maka dengan apa? Dengan cara kita menghidupkan salat malam. Kemudian memperbanyak berzikir ya ikhwan. Memperbanyak berzikir. Iya. Apa memperbanyak berzikir ini, Pak? Ya karena orang-orang munafik itu mereka itu tidak berzikir, Pak. Ya, sedikit sekali zikirnya. Makanya ikhwan, Bapak-bapak, zikir terutama zikir yang sangat dianjurkan muqayyad, zikir muqayyad ya. Zikir yang dianjurkan adalah zikir sesudah salat maktubah. Jangan tinggalkan ya ikhwan. Karena Nabi SAW mengatakan ada 2 amalan yang ringan pahalanya besar tapi sedikit yang melakukannya. Kata sahabat, kenapa? Karena syaitan datang. Kata Nabi SAW, kalau selesai sholat maka syaitan akan datang menyibukkan urusan ini, mengingatkan. Kita habis sholat Pak, banyak sekali urusan kan. Ini, ada yang belum ditandatangani, ada yang ini ibu-ibu, ada yang belum dimasak, ada yang belum ini. Terus berdiri, padahal ya bangun dari sholat ya WA-an. Ya. Siapa yang membuat tadi kita sibuk? Syaitan, agar kita luput dari membaca zikir ini. Kemudian kata beliau juga zikir sebelum tidur, karena syaitan datang membuat kita cepat tidur sebelum mengucapkan kalimat-kalimat doa-doa itu. Kemudian juga ikhwan, zikir pagi dan petang, jangan sama sekali tinggalkan. Zikir pagi dan petang. Ini banyak kaum muslimin ya menganggapnya ini. Itu ya. Kemudian berdoa ya, doa ini. Di antara doanya disebutkan dalam sebuah hadis kalau saya tidak salah ya.
Di antaranya doa yang pernah disampaikan hadis dari Abu Darda, doa Abu Darda ya, di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuq wan nifaq. Saya lupa doanya, afwan ya, tapi ada doa secara lengkapnya bahwa di antara permintaan doanya Abu Darda adalah berlindung dari penyakit kemunafikan. Berdoa karena hati kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang lain, mencintai para sahabat, khususnya sahabat Ansar. Kata Nabi SAW, di antara tanda keimanan adalah hubbul ansar, mencintai orang Ansar. Dan di antara tanda kemunafikan, kata beliau, adalah bughdul ansar, membenci orang Ansar atau sahabat secara umum. Maka kalau ada orang yang mencela sahabat, membenci sahabat, mencela sahabat, ini tanda kemunafikan. Saya tambahkan sedikit Pak ya, saya lupa tadi, ini di antara juga tanda, karena saya lihat ada ibu-ibu, di antara tanda ciri-ciri orang munafik juga adalah istri yang meminta cerai dari suami tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Ini ya, hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, kata Nabi SAW, al-mukhtali'atu hunnal munafiqatu. Orang yang minta cerai tentu tanpa ada alasan yang syar'i. Itulah orang munafik, kata Nabi SAW. Ya, ini penyakit banyak yang menjangkiti para wanita sekarang. Bermudah-mudah meminta cerai. Ya, ketika melihat suaminya melakukan satu kesalahan atau sedikit mengurangi haknya, waduh. Ya ini. Hati-hati ibu-ibu ya. Karena ada teman saya yang pernah meneliti perceraian di sebuah pengadilan, ya ada yang prinsip perceraian itu katanya. Saya kemarin ada ibu-ibu bertanya, pengajian di daerah Cilengsi ya. Ustadz, lagi kertas. Suami saya nggak pernah sholat sejak menikah. Boleh nggak saya minta cerai? Saya bilang ini yang syar'i malah. Ini yang syar'i. Yang banyak yang minta cerai itu gara-gara apa Pak? Ya kita mau beli emas nggak pernah dibeliin Pak Hakim katanya. Iya kan? Nah ini. Kalau ibu minta cerai karena nggak pernah dibimbing agama, yes, boleh. Ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa in khiftun alla yuqima hududallah. Kalau kau khawatir kalian tidak bisa menegakkan syariat Allah di rumahmu, nah itu boleh. Ya. Kemudian juga apa lagi nih? Wanita yang gemar bertabarruj, Bu. Nah, Bu. Solek, bukan jajan, solek. Ibu ya, Nabi SAW mengatakan khairun nisaikum al-wadud wal-walud. Sebaik-baik wanita kalian adalah yang sangat cinta kepada suaminya, banyak anaknya, al-mutiyah, banyak mengalah, al-muasiyah, dan juga banyak membantu. Ibu, ciri-ciri wanita yang solehah, Bu ya. Ya. Kemudian sejelek-jelek wanita, nah, apa kata Nabi? Wa syarru nisaikum al-muntabarijat, yang suka bersolek, berdandan. Ya, wal mutakhayyilat, dan sombong. Nah, kalau sudah berdandang pasti sombong, Bu ya. Masya Allah, Bu, ini 7 lapis. Ini eyeshadow-nya, ya, ini alisnya alis palsu yang, ya, alisnya naik ke tinggi langit kayak gini. Ini semua tidak boleh, ibu-ibu, kecuali di hadapan suami. Berwangi-wangian, bersolek sangat dianjurkan depan suami. Atau bepergian tapi bersama suami dan sampai di tempat bersama keluarga. Ibu mau pergi silaturahmi, sampai di sana ada mahramnya, maka di mobil, itu boleh. Bersolek, pakai wangi-wangian, ada suami di sampingnya, lalu sampai di sana di tempatnya juga ya mahram semua, itu boleh. Lihat apa kata Nabi? Wa hunnal munafiqat. Mereka itulah wanita-wanita munafik. Ini ikhwan. Ya itu ya untuk ibu-ibu, karena saya ingat, lihat ibu-ibu, di antara 2 ciri-ciri wanita yang munafik adalah minta cerai tanpa ada alasan dan suka bersolek. Ya, kenapa bersolek di hadapan orang tapi di hadapan suaminya daster 2 hari 2 malam jarang diganti ya. Tapi insya Allah yang di sini enggak seperti itu, Bu ya. Insya Allah taala. Maka ibu, berusahalah kita menjadi orang-orang yang soleha dan soleh. Ya. Saya kira cukup ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, tidak ada. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.